Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Sapaan rohani kita pada minggu ini adalah mengenai Nabi Elia, seminggu bersama dengan Elia. Tapi tidak asik kalau kita tidak melibatkan Raja Ahab yang betul-betul mempraktekkan hidup perdukunan, okultisme di tengah-tengah bangsa Israel sebagai seorang raja. Tambah asik lagi karena dia juga menikah dengan Isabel, putri raja dari Sidon di luar bangsa Israel, yang terbiasa dan hidup mereka sejak dari kecil adalah hidup dalam penyembahan berhala dengan Dewi Asyera. Itu sebabnya Dewi Asyera itu mendapat tempat dan situasi pada zaman Raja Ahab memerintah, jadi semakin marak penyembahan berhala. Itu sebabnya kalau kita melihat kemarin-kemarin bahwa di Samaria juga tempat yang paling banyak orang Israel telah didirikan kuil di situ. Dewi Asyera ini adalah merupakan dewi kesuburan yang tidak sempat dibersihkan pada waktu Joshua memasuki tanah Kanaan dan membagikan itu kepada kedua belas suku Israel. Justru sisa-sisa itulah yang kemudian bangkit ditambah dengan datangnya Isabel sebagai ratu pada waktu itu, membuat penyembahan ini semakin marak. Bahkan Manase juga di selatan melakukan hal itu, jadi bukan hanya di utara. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisah ini ayat yang ke-34, bagaimana kota Jericho dibangun dengan mengorbankan 2 anak. 1 anak untuk pembukaan pembangunan, 1 anak untuk penutupan, karena mereka sudah terbiasa dengan penyembahan itu. Dan itu sudah menjadi budaya yang nampaknya dari raja ke raja secara turun-temurun, seperti sudah menjadi budaya masyarakat pada waktu itu. Dalam situasi yang demikianlah, Elia diutus Tuhan yang mengaku sebagai Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allahnya Israel. Dia datang untuk membersihkan itu, mengingatkan raja sekaligus dengan hukuman bahwa 3,5 tahun tidak akan datang hujan di tengah-tengah bangsa Israel dan di sekitarnya, karena mereka telah menyembah dewa-dewa berhala itu. Ya tentu juga sebagaimana hamba Tuhan berhadapan dengan orang-orang yang okultis, pasti akan berhadapan dengan kekerasan. Karena ciri-cirinya setiap anak-anak Tuhan membawa kebenaran dengan lemah lembut, tetapi juga dengan keras, dengan kuat, tidak tergoyahkan. Beda lagi dengan orang-orang yang okultisme, yang ada di dalam perdukunan, yang percaya kepada iblis, yang memegang magic dan lain sebagainya. Mereka selalu memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Kalau kita lihat misalnya, kepribadian kedagingan mereka sangat sombong. Itu yang digambarkan kalau kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Mereka adalah orang-orang pemarah, mereka adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang cabul, antisosial. Pasti orang-orang yang ada di dalam perdukunan, kita lihat bahwa sikap dan mental mereka yang begitu buruk. Ya, ada kesombongan, pemarah, egois. Itu yang kita lihat di situ. Tambah lagi, kalau kita melihat orang-orang yang ada di dalam perdukunan, siapa saja yang terlibat dalam hal itu, sekecil apapun bentuk perdukunan di dalamnya, dia akan seringkali terlibat dengan kekerasan, bahkan kriminal. Ada masalah abortus, masalah homoseksual, kebebasan seks, dan lain sebagainya. Kita lihat misalnya di Roma pertama ayat 26 sampai 27. Bahkan mereka tidak segan-segan memberikan anaknya sebagai tumbal, karena memang demikian kita melihatnya ya. Dan orang-orang seperti ini kepribadiannya kelihatan berani, padahal sebenarnya orang ini adalah orang ketakutan, cemas, depresi, ya, suka berteriak-teriak, aneh orangnya. Ya, kita lihat misalnya 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bahkan kita lihat di Markus yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kita melihat di situ bagaimana orang-orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan memiliki sifat-sifat yang demikian. Mau lebih jauh lagi, orang-orang yang terlibat di dalam okultisme, yang terlibat di dalam perdukunan sekecil apapun adalah orang-orang yang tidak pernah mengerti firman Tuhan. Kalaupun dia mengetahui firman Tuhan, pernah mendengar, pernah membaca, tapi dia akan memutarbalikkan firman Tuhan. Coba perhatikan Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ketika ular itu kan iblis yang masuk ke dalamnya, memutarbalikkan firman Tuhan.
Coba deh kita lihat, begitu banyak orang-orang yang sering kali memutarbalikkan firman Tuhan, menggabungkan dengan filsafat, membuat ini dan lain sebagainya. Lalu tuh kita lihat orang-orang seperti ini sebenarnya harus kita perhatikan untuk disadarkan kembali dan supaya dia mau meninggalkan semua praktek-praktek yang tadi. Bahkan mereka akan menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebetulan hari Minggu yang lalu sering saya membawakan dalam renungan kita bahwa banyak orang mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sampai Tuhan marah kepada teman-teman Ayub pada waktu itu. Kau menceritakan yang tidak benar tentang aku. Siapa mereka? Mereka menceritakan Tuhan dengan pikirannya sendiri loh, yang diintervensi oleh keinginan-keinginan iblis itu. Ya, orang-orang seperti ini orang-orang yang benci beribadah, nggak suka yang beribadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah ada puji-pujian. Padahal Allah itu kan bersemayam di atas puji-pujian. Itu sebabnya banyak orang yang orang yang memiliki hal-hal seperti ini tidak akan suka beribadah. Coba perhatikan Mazmur 22 ayat yang keempat. Karena Allah ada bersemayam di dalam puji-pujian, maka orang ini tidak suka untuk puji-pujian. Ya, karena puji-pujian itu adalah kuasa Tuhan. Coba pernah memperhatikan enggak? Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25-26. Bagaimana Paulus dan Silas ketika di penjara yang di Filipi itu, ketika mereka bernyanyi dengan kuasa nyanyian yang mereka kumandangkan, itu penjara itu kan pecah. Kuasa Tuhan loh. Jadi orang yang bernyanyi itu dari hatinya, ya kan ada orang bernyanyi karena profesi. Ya, saya pernah juga mendengar Emilia Contessa juga itu jauh kali loh nyanyian rohaninya yang terkenal itu banyak sekali yang terkenal dari Emilia Contessa, tapi dia kan bukan Kristen. Itu bernyanyi karena dia memang profesinya untuk bernyanyi. Ya, ajarilah kami, itu kan dulu Emilia Contessa memperkenalkan itu, tapi bukan Kristen. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Orang yang memuji memuliakan Tuhan dari hatinya melalui puji-pujian itu pasti akan dibenci orang-orang yang ada di dalam perdukunan. Mereka nggak mau. Ya, bagaimana itu? Kenapa demikian? Karena orang-orang seperti ini juga yang menyimpan hal-hal perdukunan paling benci mendengar nama Yesus Kristus. Paling nggak bisa dia. Ampun-ampun mendengar itu. Kalau kita lihat ya nggak boleh. Karena itulah persoalan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saya mengutarakan ini bagaimana kita menilai setiap orang. Tapi bukan berarti orang yang nggak suka satu kali dua kali langsung kita katakan yang dirasuki iblis, bukan. Ya. Tapi dalam hakikatnya pada dirinya pasti demikian. Sama seperti itulah yang dihadapi oleh Elia. Ketika dia menyatakan kebenaran, langsung ancaman muncul. Dan terus menerus ancaman itu sampai Elia pernah melarikan diri. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang boleh kita tarik di sini. Mungkin kita tidak sadar, tapi lihatlah gejala-gejalanya. Bahwa ada orang-orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau datang ke gereja. Bahkan udah datang di gereja pun begitu mendengarkan khutbah ngantuk ini. Tapi selesai khutbah segar lagi dia. Itu kenapa? Apakah kurang tidur? Apakah karena AC-nya terlalu dingin? Bukan. Tapi di dalamnya mereka tidak suka dengan suasana itu karena ada kuasa di dalamnya itu. Maka hati-hatilah menilai diri kita, karena kita juga orang-orang yang mungkin aktif di dalam perdukunan. Ada kita yang bertanya ke dukun, ya itu udah kena itu. Atau dibawa orang ke dukun. Atau mungkin pasif, kita pernah menerima sesuatu yang kita tidak tahu. Atau dimasukkan oleh nenek moyang kita, atau bapak kita, atau opung kita dulu. Kita tidak sadar. Maka orang seperti itu akan memiliki ciri-ciri yang kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, mari kita memeriksa diri kita. Supaya kita jangan tertipu. Kita nggak sadar kalau kita merupakan antek-antek dari iblis itu. Kita hanya melihat itu sebagai satu kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, padahal kita seringkali digunakan oleh iblis untuk mengganggu. Coba deh, banyak sekali ibu-ibu yang tidak disukai oleh suaminya karena ibunya sering datang ke gereja karena beribadah. Itu kenapa? Harusnya bersyukur dong, tapi kenapa tidak? Dan itu semua adalah sebagai tanda-tanda yang harus kita waspadai. Mari kita membangun sikap, sifat kita. Bagaimana kita membudayakan
hidup bersama dengan Kristus seperti Elia yang bertarung terus-menerus, dan dalam pertarungan itulah muncul tanda-tanda ajaib. Shalom.